Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله على يديه الغمة وأسرى الله به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang pertama, beliau mengucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengucapkan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak akan bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang diberi petunjuk Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak akan bisa disesatkan oleh siapapun. Yang kedua, salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau telah menunaikan amanah Islam ini sampai kepada kita, dan beliau telah menunaikan risalah atau menyampaikan risalah ini kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisrakan beliau baginda Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian memi'rajkan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, sebagaimana tertuang dalam sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan hambanya. Isra itu adalah perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi tanah Masjidil Aqsa yang berada di sekitarnya, dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya kepada manusia, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar dan Maha melihat. Ayyuhal muslimun, حديثي معكم إن شاء الله في هذه الدقائق القليلة عن قضية فلسطين وما يحدث فيها وما يدور من اعتداءات وهجمات على المسجد الأقصى المبارك، أيضا عن بعض أحوال إخوانكم في قطاع غزة المحاصر الصامد. Kemudian yang berikutnya adalah sedikit nanti insya Allah kami akan menyampaikan secara umum gambaran bagaimana kondisi saudara kita yang berada di tanah Palestina, dan juga kami akan menyampaikan secara khusus tentang kondisi kami atau kondisi saudara kita yang berada di tanah Masjidil Aqsa yang sampai detik hari ini masih dikendalikan oleh Zionis Israel. Yang kedua, sedikit kami sampaikan informasi tentang kondisi saudara kami yang berada di wilayah Gaza, Palestina. Jadi Palestina itu ada dua wilayah yang masih dikendalikan kaum muslimin, yaitu sekitar Masjidil Aqsa dan kedua di wilayah Gaza. Dan kami akan sedikit nanti menyampaikan tentang bagaimana kondisi saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Innaha ardu Filastin ayyuhal kiram, innaha al-ardu allati barakallahu fiha lil alamin wa ja'alaha wujhatan lil anbiya'i wal mursalin. Tanah Palestina adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian tanah yang berada di permukaan bumi, maka Allah memilih tanah Palestina ini adalah tanah yang diberkahi. Kenapa? Karena tanah Palestina adalah didakwahkannya agama Islam ini ke penjuru dunia, dan di tanah Palestina pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan sekian banyak para nabi dan rasul yang mereka berdakwah dan lahir di tanah Palestina. Kama annaha hiya al-ardul mubarakah التي اختارها الله عز وجل لتكون أرض المحشر والمنشر يوم القيامة. Kemudian tanah Masjidil Aqsa atau tanah Palestina itu adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena besok pada hari kiamat Allah menjadikan tanah Palestina itu adalah sebagai tanah mahsyar, tanah berkembangnya atau tersebarnya manusia, wal mahsyar, tanah berkumpulnya atau padang mahsyarnya manusia besok pada hari kiamat.
وفي ساحات المسجد الأقصى أيها المسلمون اجتمع كل الأنبياء والمرسلين في ليلة الإسراء والمعراج لكي يصلي بهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إماما، حيث لم يسبق أن اجتمع الأنبياء جميعا على مكان واحد إلا على أرض المسجد الأقصى المبارك. Kemudian tanah Masjidil Aqsa itu pernah Allah SWT muliakan dengan dipakai sholatnya Rasulullah sebelum Rasulullah melakukan mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ketika itu Rasulullah sholat di dalam Masjidil Aqsa dan dihadiri oleh seluruh para nabi dan rasul, dan Rasulullah ketika itu menjadi imamnya. Maka secara otomatis di sana ada kemuliaan tersendiri tanah Masjidil Aqsa. وعندما فرضت الصلاة على المسلمين كان المسجد الأقصى المبارك هو قبلة المسلمين الأولى، حيث صلى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم 13 عاما قبل الهجرة، وأيضا صلى إليه المسلمون 18 شهرا بعد الهجرة قبل أن تحول القبلة إلى المسجد الحرام. Kemudian tanah Masjidil Aqsa atau Masjidil Aqsa itu adalah tanah yang diberikan oleh Allah SWT. Buktinya apa? Bahwasanya tanah Masjidil Aqsa atau Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertamanya umat Islam di seluruh dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kiblat pertamanya adalah Masjidil Aqsa. Rasulullah itu ketika beliau masih berada di Mekah, beliau sholatnya adalah menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah ketika di Mekah itu sholatnya menghadap Ka'bah, tapi ditarik garis lurus itu adalah Masjidil Aqsa. Dan itu dilakukan Rasulullah sekitar 13 tahun. Dan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ketika berada di Madinah Rasulullah masih sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, dan itu terjadi sekitar 18-an bulan. Setelah itu Allah SWT memerintahkan untuk mengganti kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram atau Ka'bah Al-Mukarramah sampai detik hari ini. كما أن المسجد الأقصى إخوان المسلمون هو ثاني بيت وضعه الله للعبادة على هذه الأرض بعد المسجد الحرام، حيث سئل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن أي المساجد وضع أولا، قال المسجد الحرام، ثم سئل من بعده يا رسول الله، قال إنه المسجد الأقصى المبارك وبينهما 40 سنة. Kemudian suatu saat Rasulullah itu pernah ditanya oleh para sahabat tentang Masjidil Aqsa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi? Rasulullah menjawab, yaitu Masjidil Haram atau Ka'bah Al-Mukarramah. Kemudian berikutnya, masjid mana yang Rasulullah? Yang kedua adalah Masjidil Aqsa yang berada di tanah Palestina. Dan jarak pembangunan, jadi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu adalah pertama kali dibangun oleh para malaikat. Kemudian jarak pembangunan antara keduanya itu sekitar 40-an tahun. كما أن المسجد الأقصى المبارك أيها المسلمون هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال مخاطبا جموع المسلمين: لا تشد الرحال إلا ل3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا أي المسجد النبوي والمسجد الأقصى المبارك، حيث أن الصلاة في المسجد الأقصى المبارك تعدل 500 صلاة. Kemudian Rasulullah pernah mewasiatkan kepada para sahabat dan juga kepada kita kaum muslimin. Wasiat beliau adalah, janganlah kalian itu melakukan rihlah atau melakukan tamasya atau melakukan perjalanan panjang untuk mengunjungi masjid kecuali ketiga masjid saja. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah yang berada di Mekah. Yang kedua adalah Masjid Nabawi atau masjid saya ini kata Rasulullah, yaitu yang berada di Madinah. Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang berada di tanah Palestina. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya sholat 1 rakaat saja di dalam Masjidil Aqsa itu pahalanya sama dengan 500 rakaat di luar Masjidil Aqsa. Lidha ikhwani مخطئ من يظن أن قضية المسجد الأقصى المبارك وما يدور فيه هي قضية خاصة بأهل فلسطين ومن يسكن فيها، لا بل إنها والله قضية الأمة جمعاء. Kemudian sebuah kesalahan besar bagi kita akhirnya, kenapa? Kalau ada yang berpikir bahwasanya mempertahankan tanah Masjidil Aqsa dan tanah Palestina adalah serta-merta kewajiban orang-orang Palestina saja.
Tetapi mempertahankan tanah Palestina, terutama Masjidil Aqsa dan yang berada di sekitarnya, itu adalah kewajiban kita seluruh umat Islam yang berada di dunia. Kenapa? Karena Allah telah memilih tanah Palestina dan memberkahi tanah Palestina, dan keberkahannya bagi umat Islam secara otomatis yang bertanggung jawab mempertahankan adalah semua kaum muslimin yang berada di seluruh dunia. لذا واجب على كل مسلم أن يدعم هذه القضية المباركة إن لم يكن بنفسه فبماله وإن لم يكن بماله فبالدعاء. Makanya kontribusi yang bisa kita berikan kepada saudara kita yang berada di tanah Palestina adalah kalau kita belum bisa menginfakkan jiwa kita untuk berjuang di jalan Allah mempertahankan tanah Palestina, maka setidaknya kita bisa memberikan sebagian rizki harta yang Allah karuniakan kepada kita untuk kita salurkan kepada saudara kita yang berada di tanah Palestina. Atau kalaupun seandainya harta kita belum bisa kita salurkan kepada saudara kita di tanah Palestina, setidaknya tetap ada doa-doa soleh kita untuk saudara kita yang berada di tanah Palestina. إنها أرض فلسطين أيها المسلمون كانت على مدار تاريخها ولا زالت إلى يومنا هذا هي أرض الجهاد والرباط ومحط أنظار أعداء الله المنافقين والكفار، حيث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طائفة من المسلمين فقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من حاربهم وهم في ذلك إلى يوم الدين. ثم سئل أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Kemudian secara otomatis tanah Palestina itu adalah tanah yang harus dipertahankan oleh kaum muslimin dengan jihad yang dilakukan oleh segenap kaum muslimin, dengan ribat penjagaan terhadap kemuliaan tanah Palestina. Makanya ada sebuah hadis yang Rasulullah itu bersabda, akan tetap ada dari umatku ini golongan yang mereka itu zahirina alal haq, yang mereka masih nampak di atas kebenaran, mereka tetap berjuang di atas kebenaran, dan mereka tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh musuh-musuh Allah SWT, dan mereka tidak akan pernah terhina dengan orang-orang yang menghina, dan mereka tidak akan pernah kendor dengan orang-orang yang memerangi mereka, dan mereka akan tetap dalam kondisi semacam itu sampai nanti datangnya hari kiamat. Kemudian ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di manakah kami bisa mendapatkan golongan yang mereka itu hatinya itu selalu berjuang di jalannya Allah SWT, yang mereka tidak pernah dikalahkan oleh sebuah kondisi? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang berada di Masjidil Aqsa dan orang-orang yang berada di sekitarnya. فهناك حاليا في هذه الأيام المباركات من شهر رمضان المبارك إخوانا مسلمون لكم يدافعون ليلا نهارا عن المسجد الأقصى المبارك وحرمته من أعداء الله اليهود. Kemudian kalau seandainya di bulan Ramadan semacam ini Bapak sekalian, kaum muslimin yang berada di Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa itu mereka tidak bisa sholat dengan maksimal yang untuk bisa sholat di dalam Masjidil Aqsa. Makanya kaum muslimin yang berada di dalamnya, mereka mencoba melakukan pembelaan terhadap kemuliaan Masjidil Aqsa dan untuk bisa tetap sholat di dalam Masjidil Aqsa, dan mereka mencoba menghalau militer-militer Israel untuk menghalangi mereka untuk bisa sholat di dalam Masjidil Aqsa. حيث يتم الاعتداء عليهم ومحاولة تفريقهم بالقوة عن أداء صلاة العشاء والتراويح والفجر في المسجد الأقصى المبارك، فيتم ضرب الشيوخ واعتقال الشباب وضرب أخواتكم المسلمات. Kemudian kalau seandainya kondisi sholat tarawih semacam ini, kondisi saudara kita yang berada di Masjidil Aqsa itu mereka tidak bisa sholat secara bebas, tidak bisa sholat secara bebas. Dan ketika mereka ini sholat di dalam Masjidil Aqsa, ini dihalangi dengan penghalangan yang sangat besar sekali dari Zionis Israel, dan akhirnya banyak sekali korban di antara kaum muslimin, baik itu anak-anak maupun orang-orang yang sudah tua. Makanya kaum muslimin yang berada di dalam Masjidil Aqsa dan yang berada di sekitarnya mencoba mempertahankan kemuliaan Masjidil Aqsa. وفي حال لم يطعهم المسلمون هناك يقومون بإطلاق الرصاص الحي والقنابل والغاز المسيل للدموع لتفريقهم بالقوة عن أرض المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه.
Kemudian ketika kaum muslimin ini sedang sholat di dalam Masjidil Aqsa, ketika mereka tidak bisa menghalau kaum muslimin untuk tetap sholat di dalam Masjidil Aqsa, akhirnya mereka menggunakan kekuatan militer. Mereka mengeluarkan tembakan kepada saudara kita yang sholat di dalam Masjidil Aqsa, dan mereka membubarkan kaum muslimin yang sedang sholat, baik yang mereka di pelataran Masjidil Aqsa maupun mereka yang sedang sholat di dalam Masjidil Aqsa. فيسقط الشهداء والجرحى ويعتدى على النساء والأطفال فنسأل الله لهم الثبات والنصر والتمكين على عدوهم. Maka kemudian ketika mereka menggunakan senjata atau kekuatan militer kepada saudara kita yang sedang sholat di dalam Masjidil Aqsa, maka akhirnya banyak sekali timbul korban, dan korban tadi adalah baik dari kalangan anak-anak, para wanita maupun orang-orang yang sudah tua, dan tidak sedikit di antara mereka tidak hanya sekedar luka, tapi ada juga di antara saudara kita itu sampai menemukan kesyahidannya insyaallah. أما بما يتعلق بإخوانكم في قطاع غزة المحاصر الصامد فإنه والله اشتد عليهم كل أنواع القهر والابتلاء، ولعل أصدق وصف لهم هو قول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Kemudian ketika mereka mendapatkan tekanan yang luar biasa, baik saudara kita yang berada di Masjidil Aqsa maupun mereka yang berada di Gaza, kaum muslimin yang berada di sana untuk tetap teguh bertahan dengan kesabaran yang mereka miliki, mempertahankan kemuliaan tanah Palestina. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan dengan sebuah ayat dari Allah SWT. Allah berfirman, sesungguhnya kami akan menguji kalian manusia dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kurangnya jiwa, dengan kurangnya harta, dengan kurangnya buah-buahan. Kemudian Allah mengatakan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ketika mendapatkan ujian semacam tadi. Siapa mereka orang-orang yang sabar? Mereka adalah ketika Allah timpakan kepada mereka musibah atau ujian, mereka hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita miliknya Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya keyakinan semacam ini, kata Allah, mereka inilah orang yang mendapatkan doa terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. فما زال أعداء الله اليهود يشددون الحصار على إخوانكم ويحاربونهم في أرزاقهم وقوت عيالهم. Kemudian kondisi saudara kita yang berada di tanah Gaza Palestina ini, mereka dikepung dari berbagai sisi, baik kepungan yang berada di darat dengan dibangunnya tembok pembatas antara tanah yang dikuasai Israel dengan tanah Gaza Palestina, dan juga yang berada di lautan dengan dibatasi tembok pembatas yang mereka ditanam oleh Zionis Israel di dalam laut yang mengitari tanah Gaza Palestina, sehingga kaum muslimin yang berada di Gaza Palestina mereka tidak bisa mendapatkan sumber rezeki mereka secara bebas dan secara luas, sehingga banyak saudara kita di Gaza Palestina itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan, dan akhirnya mereka 70% di antara mereka itu hanyalah seorang para pengangguran yang tidak punya pekerjaan. وفي حال أراد إخوانكم الدفاع عن أنفسهم أو عن المسجد الأقصى المبارك يتم استخدام القوة المفرطة بحقهم، فتقصف البيوت وتهدم على رؤوس ساكنيها، ويسقط الشهداء والمصابون ويمنعون من العلاج أو الحصول على المساعدات الطبية، وكذلك يتم هدم المساجد والمدارس ودور العبادة، وتدمر البنية التحتية كلها لقطاع غزة.
Kemudian kaum muslimin yang berada di Gaza Palestina ini sudah mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa tadi. Mereka juga mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Zionis Israel. Zionis Israel ini selalu memberikan serangan lewat udara yang akhirnya banyak menghancurkan rumah-rumah penduduk yang berada di tanah Gaza Palestina. Dan bukan cuma sekedar itu saja, selain mereka menghancurkan rumah-rumah penduduk, mereka juga menghancurkan tempat-tempat ibadah, sekolahan-sekolahan, bahkan lembaga-lembaga yang miliknya secara kepemilikan adalah miliknya kaum muslimin yang berada di Gaza Palestina. Selain itu, ketika terdapat korban di antara kaum muslimin akibat serangan brutal yang dilakukan oleh Zionis Israel, itu banyak sekali kaum muslimin yang menjadi korban. Dan ketika mereka mau berobat, mereka tidak bisa mendapatkan obat yang cukup dari rumah sakit yang berada di sekitar Gaza Palestina, dan mereka pun juga tidak bisa mendapatkan akses untuk bisa berobat ke luar negeri. ولعل ما يعزز صمود إخوانكم وصبرهم بعد الله عز وجل هو دعم الأمة الإسلامية لهم وتعاطفهم، وخصوصا من دولتكم المباركة دولة إندونيسيا الشقيقة. Makanya mempertahankan tanah Palestina secara keseluruhan itu bukan cuma kewajiban saudara kita yang berada di Gaza maupun di sekitar Masjidil Aqsa saja, tetapi seluruh kaum muslimin bisa kontribusi yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mereka. Kenapa? Karena mereka adalah saudara kita, dan kontribusi tadi berlaku bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia, dan juga termasuk kita warga Indonesia untuk bisa memberikan kontribusi tersebut. حيث يقوم إخوانكم بالكثير من المشاريع والبرامج الخيرية الهامة لسكان قطاع غزة وفلسطين من إعمار للمساجد والبيوت ودعم وإطعام للفقراء والمحتاجين، كذلك سقي الماء الصالح للشرب للناس. Sehingga hari ini alhamdulillah banyak sekali saudara kaum muslimin membentuk lembaga-lembaga kemanusiaan untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi saudara kita yang berada di tanah Palestina. Banyak sekali di antara kaum muslimin yang berada di Indonesia dengan lembaga-lembaga kemanusiaan tadi membangun kebutuhan dasar kaum muslimin yang berada di sana, baik itu masjid, mereka membangun juga sekolahan, mereka membangun tempat-tempat kesehatan, dan mereka juga membangun sumber mata air bersih, dan mereka juga menyalurkan air bersih tadi kepada masyarakat. Karena Gaza itu 97% airnya itu dicemari limbah Israel yang tidak bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang hidup di dalam Gaza. وأختم حديثي معكم إن شاء الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في ماله وأهله فقد غزا. وقد سئل رسولكم الحبيب صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقات فقال: إنها والله سقي الماء. هذا وبارك الله فيكم. Kemudian yang terakhir kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, barang siapa di antara kita itu menyiapkan diri untuk berjuang di jalannya Allah SWT, tetapi belum sempat pergi ke medan juang, maka insya Allah dia sudah dicatat sebagai seorang mujahid yang berjuang di jalannya Allah SWT. Dan barang siapa yang telah menyiapkan hartanya untuk berjuang di jalannya Allah, dan untuk hartanya tadi diberikan kepada saudara kita yang membutuhkan, yang mereka sedang berjuang di jalan Allah, insya Allah dia sudah termasuk saudara kita yang berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suatu saat Rasulullah itu pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama yang bisa kami berikan untuk orang yang sangat membutuhkan? Kata Rasulullah adalah sakyul miyah, yaitu memberikan air minum atau memberikan sumber mata air kepada saudara kita yang sangat membutuhkan. Ini Bapak Ibu sekalian sedikit informasi tentang bagaimana saudara kita di tanah Palestina. Insya Allah nanti setelah witir akan kami sampaikan bagaimana kondisi sebenarnya saudara kita di tanah Palestina, sehingga kita nanti bisa sedikit memberikan tahu tentang gambarannya dengan video-video yang kami tampilkan. Kenapa? Karena serangannya Israel ini kalau ke saudara kita di Palestina itu tidak bisa diakses semuanya oleh kaum muslimin di dunia. Kenapa? Karena kayak media sosial, Twitter, Facebook dan lain sebagainya itu di tanah Palestina itu dikendalikan oleh Zionis Israel. Jadi kalau seandainya kok ada di Facebooknya itu kalimat Gaza, kalimat Masjidil Aqsa, kalimat jihad, kalimat ribat, itu biasanya langsung diblokir oleh pemerintah Israel.
Akhirnya informasi tadi tidak bisa sampai kepada kita bagaimana kondisi saudara kita yang berada di sana. Makanya nanti sedikit kami informasikan bagaimana kondisi saudara kita di sana, dan kami pun datangkan langsung beliau Syekh Ahmad niki baru di Indonesia 5 hari sebelum Ramadan kemarin, dan akan balik ke Gaza nanti sebelum Lebaran. Jadi sekitar tanggal 18 April itu sudah balik ke negaranya. Kenapa kok kita hadirkan langsung ke Indonesia? Biar kita tahu persis bagaimana mereka berjuang, dan beliau juga biar tahu persis bagaimana kondisi saudara kita di Indonesia ini, juga kontribusi untuk saudara kita yang berada di tanah Gaza dan Palestina secara keseluruhan insya Allah. Makatan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul dawana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan sholat taraweh.